Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Salam saya dari Jawa Barat, bisa datang telat karena saya perkenalkan diri. Mohon maaf Bapak, yang tadi Bapak terangkan itu clear buat saya. Banyak tadi yang seperti itu ada pertanyaan sudah terjawab lebih dahulu. Tapi tetap Pak Dadan, ada sedikit yang saya mau cerita. Yang Pak Dadan cerita barusan, tapi di dapil, di lapangan itu jauh berbeda. Kalau yang Pak Dadan tadi cerita itu indah. Tapi kalau yang di dapil tidak seindah cerita Pak Dadan gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya ya Pak ya, jajaran Bapak dan Ibu. Saya ngomong juga deg-degan, Pak. Saya di Komite 4, saya juga di saya juga di Alkel alat kelengkapan BAP, Pak, Badan Akuntabilitas Publik. Jadi saya juga banyak sekali dapat laporan soal MBG. Di awal sampai 2, 3, 4 kali saya bersama pimpinan saya itu turun ke tempat yang ada laporan masyarakat. Sampai sejujurnya saya bilang sepertinya NBG untouchable banget gitu. Itu awalnya Pak. Awalnya bukan sekarang ya Pak ya. Tapi begitu saya dengar Komite 4 mau bertemu dengan Bapak, saya semangat lagi Pak. Saya mau ada hal yang saya berharap ini hanya isu negatif aja gitu ya. Karena kan saya bertemu dengan berbagai macam uh, lapisan masyarakat Pak, dari PNS, dari guru, dari ibu rumah tangga, dari anak mahasiswa. Saya bertemu gitu dari berbagai ormas juga. Ada yang mengatakan, mohon maaf ya Pak ya, saya juga nggak tahu, tapi makanya saya mau dengar dari Bapak supaya kalau saya kembali lagi ke mereka, saya bisa menjelaskan dengan benar, tidak salah ngomong. Ada yang mengatakan, aduh susah kalau sudah bicara MBG mentoknya sama polisi. Itu pertama. Mudah-mudahan bohong ya Pak ya. Yang kedua, apa sih urgensinya MBG itu? Kenapa sih nggak dikasih aja uangnya ke pihak sekolah supaya kami lebih bisa memanage apa aja yang anak-anak butuh? Karena banyak juga laporan dari ibu-ibu, anaknya nggak suka. Gitu. Ada yang dibuang, ada yang mubazir. Memang ketika di awal datang packagingnya sangat menggiurkan, tapi ketika dibuka banyak juga anak-anak yang kecewa gitu. Saya pribadi tidak tahu, tidak semua saya bisa lihat karena Jawa Barat besar sekali Pak. Khususnya yang kemarin kena keracunan ya Pak ya. Terakhir saya lihat itu, saya datang sendiri kok Pak ke Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat ya Pak ya, khususnya di Cisarua. Terakhir itu di 2025 kurang lebih 345 siswa keracunan, Pak. Biarpun saya juga lihat Presiden kita, Pak Prabowo, mengatakan itu kecil banget, nggak nyampe 0,1%, tapi itu tetap anak-anak ya Pak ya. Anak kita aja satu keracunan, gemetarannya kayak apa gitu ya. Tapi terakhir saya lihat lagi ternyata bukan cuma di Cisarua, Pak. Ada di Cipongkor, ada di Hamplas juga. Bahkan kurang lebih sampai 2.000 siswa terdampak di berbagai tempat selama beberapa kejadian pada 2025. Jadi saya mohon bekal Pak, bekal argumentasi untuk para guru ketika nanti saya turun, bekal juga untuk ibu-ibu dan semua masyarakat yang di bawah. Kira-kira saya harus jawab apa Pak? Sebelumnya terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Wakil beserta jajaran Badan Gizi Nasional. Perkenalkan Pak, saya Dwi Ajeng Sekaruspati dari Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi dari daerah saya dan izin Pak mungkin nanti secara tertulis juga saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yaitu terkait usulan resmi atau surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Pak tertanggal 10 Oktober
tahun 2025 kepada Kepala BGN, yaitu tentang usulan pembentukan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Provinsi Kepulauan Riau, yang mana ini perlu kami sampaikan Pak, bahwa keberadaan KPPG khusus ini dan tersendiri dari provinsi lainnya karena saat ini bergabung dengan Provinsi Riau Pak. Jadi ini kami nilai sangat penting Pak untuk efektivitas koordinasi, monitoring, dan juga evaluasi program MBG, mengingat Kepulauan Riau itu terdiri dari 2.408 pulau, yang mana 2.099 pulau berpenghuni, dan pulau-pulau tersebut mencakup wilayah yang sangat luas dengan jarak dan aksesibilitas antar wilayah yang relatif jauh serta sulit dijangkau. Kemudian yang kedua, tadi Bapak telah menyampaikan juga tentang daerah aglomerasi, Pak. Nah, yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau terkait penetapan daerah aglomerasi ini seringnya tidak berkoordinasi dengan Satgas di daerah, Pak. Jadi Satgas di daerah itu hanya menerima informasi setelah beroperasional. Jadi masukan dari saya mungkin Pak, perlunya penguatan peran Satgas baik provinsi maupun kabupaten kota melalui regulasi Badan Gizi Nasional. Kemudian yang terakhir, tadi meneruskan seperti yang Pak Yance sampaikan terkait penggunaan bahan pangan lokal, khususnya pangan laut Pak, kalau itu adalah menjadi potensi di Provinsi Kepulauan Riau, itu kami rasa juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami sampaikan bahwa program makan bergizi ini dilaksanakan dengan bentuk ekosistem. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebelum program ini digulirkan, jauh sebelum Pak Presiden dilantik dan jauh sebelum Pak Presiden terpilih, kita sudah melakukan uji coba. Dan uji coba itu kebiasaan Pak Presiden tidak pernah menugaskan satu orang, pasti lebih dari 4 orang. Jadi mekanisme yang ada sekarang ini merupakan evolusi dan hasil evaluasi dari berbagai mekanisme yang dikembangkan. Ada yang di pesantren, ada yang di sekolah, ada yang lewat catering, tapi ada yang bentuk ekosistem. Dan Pak Presiden memilih bentuk ekosistem kebetulan yang membuat pilot project-nya saya sejak tahun pertengahan Desember 2023 dan mulai dilaksanakan 2 Januari 2024. Jadi sehingga S1 SPG di Warung Tiara itu sekarang sudah 2 tahun. Kebetulan saya yang melakukan uji cobanya dan inilah yang dipilih oleh Pak Presiden untuk mekanisme makan bergizi. Dan sekarang justru memberikan inspirasi kepada Bapak Presiden bahwa ternyata sentralisasi seperti MBG bisa dilakukan di setiap daerah dan ternyata menginspirasi untuk membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Dan saya kira ini hal yang sudah kita pertimbangkan kenapa tidak ke sekolah dan juga kenapa kita tidak mengirim uangnya ke orang tua masing-masing karena kita ingin dari satu program mendapatkan banyak manfaat, tidak hanya pertumbuhan anak yang cerdas, sehat, kuat, dan ceria, tapi seluruh masyarakat terdampak dari program yang ada karena uang yang kita gelontorkan bisa mencapai seluruh komponen masyarakat. Dan saya kira sampai pasok ini akan mengikuti kemudian. Jadi kalau sekarang masih ada daerah yang belum terisi oleh ratus pasok lokal, saya kira kita akan butuh waktu sampai semua produksi lokal bisa memenuhi kebutuhan SPG secara kontinu. Dan saya sudah bertemu dengan Gubernur Maluku Utara. Seperti diketahui Maluku Utara itu kebutuhan sehari-harinya 80% tergantung dari luar, baik dari Surabaya maupun dari Manado. Dan oleh sebab itu Pak Ibu Gubernurnya meminta izin untuk tahun ini berkoordinasi dengan distributor utama, seluruh barangnya dimasukkan ke KDNP, dan baru dari KDNP masuk di SPG. Tetapi beliau berjanji sambil membina produk lokal, sehingga saya kira kalau nanti ketergantungannya bisa turun sampai 40% saja itu sudah prestasi luar biasa. Dan saya kira sudah
gairah masyarakat untuk menanam sudah banyak karena BGN menentukan pembelian berbasis harga pasar, bukan berbasis harga petani. Jadi untuk berikan kesempatan kepada agregator operasi mendapatkan juga kehidupan ekonomi dari produksi lokal yang ada. Nah, kemudian untuk verifikasi lapangan yang menggunakan foto-foto lain, nanti akan diverifikasi oleh SPG di lapangan, dan yang menipu-nipu seperti itu akan ketahuan. Dan ketika ketahuan, apalagi dijualbelikan, ID SPG-nya akan kita hapus dan kita akan berikan kepada yang lainnya yang memiliki keinginan untuk membangun secara lebih baik. Dan saya kira SLAS menjadi hal yang kita minta agar seluruh SPPG memperhatikan itu, termasuk sertifikasi. Dan untuk contoh di Bandung Barat ini untuk bijian, setelah mengalami kejadian itu, kami seluruhnya stop. Biasanya yang mengalami kejadian akan kita stop, dan kemudian kita investigasi, kita lakukan pembinaan, dan SPPG-nya sekarang jauh lebih baik, bahkan sudah SLAS lebih dulu. Sehingga saya kira pelayanannya sekarang jauh lebih baik dibanding waktu kejadian. Dan alhamdulillah di Badan Biji ini, kalau ada satu SPPG yang mengalami kejadian, kemudian kami stop, kemudian kami evaluasi, sampai sejauh ini sudah setahun lebih, belum pernah ada yang mengulangi kedua kali. Karena yang sudah mengalami kejadian pasti melakukan lebih baik. Kemudian terkait dengan kantin-kantin sekolah, kami sudah melakukan pencontohan di Bogor, di mana kantin sekolah kita jadikan SPG. Seperti misalnya di Goswa Bina Insani. Itu adalah kantin sekolah yang kita jadikan SPG. Nah, tidak seluruh sekolah memiliki kantin, tapi kami sudah menghimbau, mirip seperti yang disampaikan oleh Bu Elviana, kepada seluruh KSPPG yang di kantinnya ada, di sekolahnya ada kantin, kita ingin pesan nanti di kantin itu salah satu menu yang aman dikonsumsi dan diproduksi. Ya, satu aja. Dan dibeli untuk seluruh anak. Jadi saya kira tidak semua anak akan belanja di kantin. Tapi kalau diakomodir oleh SPG untuk satu menu, katakanlah misalnya agar-agar, dan saya yakin agar-agar aman diproduksi lokal gitu. Jika di sekolah itu ada 900 anak, saya kira jarang ada 900 anak beli di kantin, tapi kalau dibeli oleh SPG artinya itu menarik untuk sama seperti misalnya di satu SPG di Bogor yang dedicated untuk ibu hamil, ibu anak balita, di mana makanan yang keringan dibagikan kepada ibu hamil, ibu anak balita, diproduksi oleh ibu-ibu posyandu, kader posyandu. Tetapi makanan yang diproduksi itu dikurasi oleh SPG. Layak atau tidak, bergizi atau tidak, dan setelah layak kemudian digunakan dalam program. Dan saya kira ini sudah meningkatkan UMKM lokal, di mana ibu-ibu kader akhirnya tidak hanya menyalurkan makan bergizi kepada di posyandu, tapi juga produknya digunakan oleh SPG yang bisa. Saya kira demikian jawaban saya, mudah-mudahan sudah cukup secara keseluruhan. Terima kasih.